Ya, ya. Kita kembali lagi ke storyboard karena tiap kali nanti kita membuat produk multimedia kita perlu membuat storyboard, jadi akan saya bahas detail di sini. Jadi bagian-bagian storyboard tadi ya, ada bagian judul, bagian subjudul, bagian visual, bagian audio ya, terus bagian dialog dan juga bagian properti. Nah, di bagian judul ini Cah, itu berisi judul ya, episode, adegan atau scene dan halaman. Terus bagian subjudul itu berisi penjelasan pengambilan shot, panel, rangkaian adegan shot atau sekuensi, lokasi dan waktu. Ini bagian subjudul. Sedangkan bagian visual itu berisi gambaran adegan dengan menyisipkan foto, grafis dan teks yang ditampilkan di layar. Bagian audio berisi nama file musik ya, rekaman atau efek suara yang nantinya akan dimainkan pada saat adegan. Sedangkan bagian dialog atau action berisi pergerakan pemain secara detail. Jadi nanti adegannya seperti apa, seperti itu. Pergerakan framing dan angle kamera serta dialog jika ada. Itu ditulis di bagian dialog atau action. Sedangkan bagian properties ini berisi penjelasan artistik ya, propertinya apa, kostumnya seperti apa, timingnya seperti apa, durasinya seperti apa, terus kemudian nanti misalkan di kamar mandi itu ada barang apa saja yang perlu ditaruh di situ, terus misal sabun, odol, sikat gigi dan sebagainya apa saja yang ditaruh di situ. Jadi itu detail ditulis di bagian properti. Dan juga peralatan apa saja yang perlu disiapkan. Misalkan kameranya seperti apa, terus apa itu mikrofonnya apa, terus kemudian nanti backgroundnya seperti apa dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bagian dari storyboard. Ya, tadi foreplan sudah ya. Nah, sekarang membuat jadwal produksi tadi juga sudah. Nah, berikutnya adalah menentukan peralatan produksi ya. Ya, dalam menentukan peralatan produksi ini, setelah kita menentukan perlengkapannya apa saja yang dibutuhkan untuk proses produksi nantinya, tahap ini harus dipikirkan baik-baik. Tahap menentukan peralatan ini. Kenapa? Ya, jangan sampai ketika proses syuting nanti ada beberapa peralatan tertentu yang belum ada. Nah, ini perlu kita tulis di properti tadi. Atau bahkan dalam ada perlengkapan yang seharusnya nggak dibutuhkan tapi ternyata malah kebeli atau mungkin dibawa. Seperti itu. Nah, proses produksi ini jadi akan terhambat dan biaya produksinya juga akan dikeluarkan semakin besar. Karena apa? Karena ya itu tadi, sing kudune ra digawa malah digawa, sing kudune ra dituku malah dituku, sing kudune dituku malah ora dituku, seperti itu. Jadi mulakno perlu ditulis detail di bagian properti itu ini fungsinya. Nah, berikut ini terdapat beberapa perlengkapan yang biasa digunakan dalam proses produksi audio video. Ya, macam-macam perlengkapannya yang jelas ya. Ada komputer dan softwarenya, editing, ada Premiere, Avid, Final Cut, Sony Vegas, Pineapple Studio atau Filmora Pro. Itu terserah familiarnya bagian editing menggunakan apa. Terus yang kedua adalah full set kamera DSLR, micro lens atau camcorder dan juga lampu. Nah, jangan lupa tripod karena tripod ini adalah untuk menstabilkan gambar kalian pada saat mengambil gambar. Berikutnya adalah perekam audio atau mikrofon, clip-on, shotgun mic, atau mungkin bomb mic. Nah, ini tergantung dari proses adegannya seperti apa dan layaknya menggunakan mixing seperti apa. Ini nanti akan kita pelajari detail di bagian selanjutnya. Ya, terus berikutnya mencari pemain dan lokasi. Ya, selain menentukan perlengkapan produksi ya, kita juga perlu mencari pemain dan lokasi untuk keperluan syuting nanti. Ya, kalian nanti
Kalian pasti pernah mendengar istilah casting kan? Casting ya. Nah, casting ini adalah proses pemilihan pemain atau aktor untuk memerankan sebuah karakter pada cerita. Jadi, seorang sutradara itu dia harus mahir menentukan watak sing seperti ini model wong koyok ini. Model wong koyok ini pantasnya nanti menjadi peran seperti ini. Itu adalah tugas dari seorang sutradara. Nah, di tahap ini sebelum kita sudah membuat naskah ya, dari naskah tersebut kita bisa bedah karakter apa saja sih yang dibutuhkan seperti itu. Dari naskah itu nanti kita bisa menjabarkan lagi dari naskah ini aktornya ini, aktornya ini, wataknya seperti ini lah, seperti itu. Dalam proses produksi film, sebelum melakukan casting, biasanya sutradara dan penulis naskah itu akan memformulasikan atau menyusun 3 dimensi tokoh. Jadi masing-masing tokoh penting dalam cerita akan dibedah, di breakdown ya, ke dalam 3 dimensi tokohnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar si tokoh atau pemain dapat lebih menghayati peran yang dimainkan. Jadi sing bagian elek-elek sopo, sing bagian apik sopo, sing bagian tukang nuturi sopo, itu nanti akan didetailkan satu-satu dan dicari aktor-aktor atau mungkin pemain-pemain mana yang nanti cocok untuk memerankan kisah itu. Ya, jadi 3 dimensi tokoh ini meliputi ya segi fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Ini yang dipertimbangkan. Nah, ciri fisiologis adalah ciri fisik meliputi jenis kelamin, ras, usia, berat badan, tinggi badan, warna kulit, dan sebagainya. Cocoknya wong sing model piye, misalnya seperti itu. Terus, ciri psikologis adalah ciri yang menyangkut kepribadian karakter seperti bakat atau minat, prinsip hidup, karakter terbuka atau tertutup, ya, orientasi seksual, fobia, dan sebagainya. Ini adalah ciri psikologis. Sedangkan ciri sosiologis adalah ciri mengenai kehidupan sosial karakternya seperti apa, meliputi status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, kelas ekonomi, dan juga daerah tempat tinggal. Ini termasuk dari ciri sosiologis. Nah, proses casting biasanya dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama itu screen test atau audisi terbuka atau open casting. Nah, pada screen test ini biasanya sutradara sudah memiliki pandangan siapa aja yang cocok untuk memerankan karakter dalam cerita tersebut. Kemudian sutradara dan casting director akan mengundang orang yang dianggap cocok tersebut untuk melakukan uji kecocokan dengan memberikan naskah dan meminta orang tersebut untuk memerankan 1 atau 2 adegan. Nah, seperti itu. Itu adalah screen test. Jadi screen test ini sutradara menjadi calon, intinya seperti itu. Terus berikutnya, yang kedua adalah open casting. Nah, cara pemilihan pemain ini pada open casting ini dilakukan dengan mengadakan audisi secara terbuka. Jadi diumumkan di media cetak atau media elektronik biasanya seperti itu. Jadi siapa saja bisa mengikuti audisi tersebut. Nah, informasi open casting ini biasanya akan disebarkan melalui media sosial yang seperti saya bilang tadi. Nah, caranya sama aja. Sama seperti ke screen test. Sutradara dan casting director akan memberikan naskah pada peserta tadi dan meminta untuk memerankan beberapa adegan. Ayo, siapa yang pengen ikut casting? Saya yakin kalau yang pernah belum pernah ya dari kalian. Jadi siapa yang pernah yang ingin ikut open casting silahkan saja, banyak sekali ya di pengumuman-pengumuman di media cetak dan media elektronik. Dalam proses casting akan dilakukan perekaman. Ya, tetap dilakukan perekaman. Dari hasil rekaman tersebut nantinya akan dipilih siapa saja yang paling cocok untuk menjadi pemain. Ya. Oh ya, jika proses pemilihan pemain disebut dengan casting, maka proses pencarian lokasi bisa kita sebut dengan istilah hunting location. Nah, hunting location ini bertujuan untuk mencari lokasi syuting yang pas yang dapat diinterpretasikan ke dalam kebutuhan set dalam naskah. Nah, mencari lokasi syuting nggak bisa dilakukan sembarangan, Cak.
kamu perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ya, biaya dan lokasi. Cari lokasi yang selain cocok juga sesuai dengan budget produksi. Yang kedua, prioritaskan kebutuhan cerita. Pilih lokasi yang dapat membangun cerita. Yang ketiga, pencahayaan. Perhatikan arah matahari, kebutuhan lampu tambahan dan sumber listrik. Yang keempat, tempat istirahat. Pastikan lokasi yang dipilih memudahkan tim produksi dan pemain untuk beristirahat. Terus yang kelima adalah gangguan suara. Ya. Pilih lokasi yang minim akan gangguan suara, itu penting. Ya, nggak seperti saya tadi barusan. Jadi si Snowy menggonggong terus ya. Nah, setelah lokasi sudah fix ditemukan nih, ya, maka tim produksi akan mengunjungi lokasi tersebut. Nah, proses ini disebut dengan RISI, ya, yaitu proses mengunjungi lokasi yang sudah siap secara look dan mood dan administrasinya juga siap. Nah, pada proses ini ya, kita nggak cuma lihat-lihat saja, jadi nggak main delok-delok ya rekreasi, gitu nggak, tapi juga menentukan hal-hal teknis di lapangan, seperti menentukan blocking dan penempatan adegan, menentukan teknis kamera, lighting, memperhatikan adanya gangguan suara, serta menentukan layout set dan propertinya juga. Nah, jangan lupa pada saat ini kalian perlu mengambil beberapa foto dan video pada saat hunting lokasi ini. Ya, kamu juga perlu mengecek keadaan lokasi sesuai waktu pada adegan. Misalnya nih, ada adegan yang berlangsung pada malam hari, maka kamu harus melihat lokasi di malam hari juga untuk mendapatkan gambaran keadaan sebenarnya. Tidak mereka-reka. Jadi nanti antara film yang kalian buat dan kejadiannya nanti bisa seakan-akan betul-betul real gitu. Tidak adegannya seakan-akan dibuat-buat seperti itu. Jadi klop gitu ya. Terus berikutnya adalah merinci anggaran biaya produksi. Nah, ini yang paling pokok, Cak. Jadi ini yang paling pokok untuk seorang produser. Karena apa? Dia harus menentukan berapa banyak uang dana yang harus dia keluarkan untuk membuat film tersebut. Nah, untuk merinci anggaran produksi atau breakdown budget, ini pengertiannya adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk proses produksi. Masing-masing departemen pada tiap produksi akan membuat rencana anggaran biaya, mulai dari proses praproduksi sampai pasca produksi. Kemudian, rencana anggaran biaya tersebut akan disusun menjadi breakdown budget oleh produser. Ya, ini contohnya. Breakdown budgetnya namanya Ganjil Production. Project title-nya ada Doa di Puncak Salak. Durasinya 10 menit, produsernya Meido Rizky, direktornya Nanda. Ini seperti ini. Namanya breakdown budget seperti ini. Ada konsumsi butuh sekian, briefing produksi butuh sekian, fotokopi naskah butuh sekian. Terus kemudian pada saat produksinya, rekrut gunung sekian, konsumsi sekian, total sekian. Pada saat produksinya konsumsi sekian, fotokopi sekian, total sekian. Pasca produksinya editing sekian, mastering sekian, beli CD sekian, total sekian. Dari total keseluruhan yang dikeluarkan oleh seorang produser adalah ini. Seperti itu. Jadi harus detail seperti ini ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari breakdown budget ya.